Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 17, ayat 21 dan 22 yang berbunyi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah orang beriman tanpa disertai perbuatan adalah mati. Abram yang kemudian namanya disebut Abraham, yang artinya adalah sebagai bapa orang beriman, orang yang percaya. Maka Abraham melakukan segala perintah Tuhan dengan taat dan setia. Itulah yang menjadi penyebab maka ia disebut sebagai Abraham. Dan tanpa ragu-ragu, meskipun harus mengorbankan anaknya sendiri, Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan itu. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi maupun keluarga, orang yang sudah mengaku beriman, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, agar selalu mau untuk menguji iman percaya kita ini dengan segala aspek tingkah laku dan perbuatan kita yang kita lakukan setiap harinya. Yang perlu kita pertanyakan adalah, sudahkah kita melakukan segala perintah yang menurut kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, serta mengasihi sesama umat manusia seperti kita telah mengasihi diri kita sendiri. Termasuk juga perintah-perintah Tuhan lainnya. Apabila kita masih belum menjadi pelaku firman Tuhan ini, maka berarti iman kita itu masih kosong, atau iman yang mati yang tidak ada gunanya. Sesungguhnya kita semua sebagai pribadi, orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, mau dibimbing oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menyatakan bahwa diri kita orang yang beriman, yang dengan taat, setia, kokoh, kuat dan teguh mau melakukan menuruti perintah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap waktu atau setiap saatnya, yaitu untuk mengasihi, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan sebagai bukti nyata dari apa yang kita imani itu. Hendaknya kita juga mencontoh dan mau meneladani iman percaya Abraham, bapa orang beriman itu, pada waktu atau pada saat dia menaati dan melakukan perintah semua yang difirmankan, yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, yang sangat berat sekalipun, maka ia mampu melaksanakan seperti untuk mempersembahkan Ishak, anak perjanjian yang ditunggu-tunggunya lebih dari 25 tahun. Seperti nas firman Tuhan berikut ini. Pada Kejadian 22 ayat 10 hingga ayat 12, di mana sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya
lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu Bapa, karena memang apabila kami sudah mengaku beriman, percaya kepada Tuhan Allah Bapa yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan tetap hadir di dalam persekutuan Roh Kudus di hati, akal, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami boleh memperlakukan hidup ini melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami untuk menyatakan bahwa sesungguhnya hanya satu Tuhan yang layak untuk kami imani, kami percayai, yang memang harus disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata pada setiap harinya, baik di rumah, di luar rumah, di pekerjaan, di sekolah, dan di mana saja kami harus melakukan aktivitas hidup kami sehari-hari. Dan pada saat ini ketika kami mengalami sesuatu yang tidak indah, tidak menyenangkan berupa sakit penyakit sekarang mengganggu diri kami, yaitu sakit penyakit jasmani, terlebih sakit penyakit rohani kami Bapa, tolong jamah kami dengan urapan berkat Tuhan untuk kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit itu sendiri. Kami bermohon semuanya ini akan mendapatkan pengabulan-Mu yang hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Karena itu kami hanya bersembah sujud memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.